Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gitu kurang lebih teman-teman. But let's find out the reason why. Kenapa sih kita begitu takut? Why gitu ya? Nah, why? Pada saat kita kecil dulu, ingat gak masa-masa kecil dulu? Kecil tuh paling menyenangkan nih masa kecil. Kita nggak takut sama banyak hal. Kita nggak takut dengan siapapun yang ketemu di luar sana. Kita nggak malu. Kita pakai baju Superman. Maghrib keluar jadi nenek sihir. Kita manjat pohon mangga, pohon kelapa yang tinggi. Waduh, pohon kelapa dipanjat. Gila juga tuh anak hebat. Ya, kita ngelakuin hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang berani, hal-hal yang mungkin sekarang orang dewasa bilang gila, itu kan menakutkan. Tapi itulah dia dunia anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak nggak pernah memiliki rasa takut. Karena dia belum mengalami rasanya jatuh, dia belum mengalami rasanya gagal, dia belum mengalami rasanya dikecewain. Ya, karena cinta. Dia belum mengalami rasanya dimarahin sama bos. Dia belum punya bos. He was the boss. Ya, he is the boss of himself and his family. Itulah nikmatnya menjadi anak kecil. Siapa di sini yang mau jadi anak kecil lagi? Saya pengen banget. Lepas dari utang, lepas dari tanggung jawab, lepas dari kewajiban. Nikmat, bro. Nah, pada saat kita dewasa, kenapa kita jadi ciut seperti ini? Ya, itulah secara psikologis. Setiap hari kita isi dengan berbagai emosi, berbagai hal yang membuat kita takut, berbagai trauma-trauma kehidupan kita. Kita pernah berantem dengan pasangan, heboh banget sampai banting-banting piring. Itu terekam jelas dalam otak kita. Kita pernah ribut di jalan gara-gara mobil senggolan, sampai mau tampar-tamparan, mau pukul-pukulan. Itu terekam jelas dalam otak kita. Kita pernah mau dicopet sama orang, berantem sama copet. Kita pernah ribut sama ini, kita pernah kecewa sama temen, kita pernah minjemin duit malah kita yang dimaki sama temen. Berbagai hal yang mengecewakan dalam hidup ini kita mengalami seiring dengan tumbuhnya kita. Dan tentunya rasa takut itu makin besar, keberanian juga makin kecil. Ketika seorang yang pernah mengalami kecelakaan, pasti dia akan nyetirnya lebih pelan. Ketika seorang yang pernah mengalami kekecewaan, pasti dia akan jauh lebih berhati-hati. Gitu ya. Nah, sebenarnya anak kecil kan nggak mikir, jalanin dulu baru mikir. Orang dewasa mikirnya kebanyakan, akhirnya jadi rasa takut. That's why grown-ups become shrinking violet. Jadi menciut seperti ini karena pengalaman hidup kita. Well, is it wrong? No, it's not wrong. I'm not saying it's wrong. Tapi menurut gue, disinilah letak menariknya. Kita sadar bahwa diri kita itu penuh dengan kelemahan, ya. Jadi kita harus mengetahui ilmunya. Dan apa sih problem yang paling besar yang sering banget kita sebagai orang dewasa lakuin? Contoh nih ya teman-teman ya. Nih, kita sering banget dengerin opini orang. Ada 9 kebaikan yang kita punya dari diri kita, nggak kita pikirin, biasa aja. Tapi ada satu keburukan yang orang pernah ceritain tentang diri kita pikirin terus pagi, siang, sore, malam, hari-hari, setiap pekan, sampai bulan-bulan, sampai tahunan. Bahkan dihina orang 5 tahun lalu masih inget, nggak akan lupa. Nah itulah dia, kita cenderung menyimpan hal-hal negatif dalam otak kita, ya, dan akhirnya menghambat kita untuk maju, teman-teman. Ya, and we care about people's opinion. Padahal sometimes people's opinions are not valid. Mereka memberikan opini yang nggak berdasarkan sebuah ilmu. Ya apa yang mereka lihat aja. Misalnya, kok lo laki-laki pakai baju pink sih? Kayaknya nggak pantas deh. Kata siapa nggak pantas? Ya kan? Kayaknya nggak pantas, laki-laki kan pink punya perempuan. Itu kata siapa gitu loh? Nggak juga. Cuma kebiasaannya perempuan pakai warna cerah, laki-laki pakai warna gelap. But it's okay dong, a man wearing pink once in a while. Mungkin dia lagi happy, mungkin dia lagi tergambarkan kebahagiaan. Kita nggak pernah tahu. So, ketika kita mikirin itu sampai dalam, simpan di otak, ini yang mengganggu. Jadi otak kita terisi dengan pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, unpleasant, unfavorable moments, unfavorable events, ya, hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan. Inilah yang tersimpan dalam otak dan di dalam bawah sadar kita. Di antaranya ada lagi nih, kita peduli sama apa kata orang. Moving on, oke. Kita tuh peduli sama pendapat orang. Kita meragukan diri kita. Gimana tampang kita ya? Kalau saya ngelakuin presentasi besok di hadapan bos, tampang saya tuh kayak gimana gitu ya? Ntar lu. Apakah kayak begini? Wah. Atau saya mungkin terlalu overconfident kayak gini? Waduh. Ya kan? Ini dalam konteks presentasi, dalam konteks berbicara atau public speaking, problemnya sih
Simple, kita mengalami namanya spotlight complex. Apa ya spotlight complex? Ini sebuah symptoms atau tendensi ketidaknyamanan ketika kita berbicara di depan umum. Ya, ciri-cirinya adalah ketika kita menjadi pusat perhatian orang banyak, disorot oleh kamera, being a center of attention, that is what the spotlight complex comes. Gitu ya. Kita mengalami ini, semua orang mengalami ini. Dalam poin-poin tertentu dia tidak nyaman ketika dia diperhatikan. Ya, contoh, kita juga mengalami self-absorb. Kita menyerap banyak hal. Kita merasa orang menganalisa diri kita, gitu. Kita merasa orang menilai kita, membuat penilaian yang buruk tentang diri kita dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, gitu. Nah, ini juga terjadi ketika kita lagi mau berbicara, lagi kita mau presentasi, lagi kita mau ngomong di hadapan dosen, mau ngomong di hadapan bos, mau presentasi bisnis di hadapan calon customer dan sebagainya. Ya. Dan satu hal teman-teman, ini menyemangati, kita nggak sendiri. 94% orang mengalami public speaking anxiety atau kegelisahan terhadap public speaking. This is a fact and research based. Bukan cuma sekedar opini ini, tapi ini berdasarkan riset. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. So you are not alone, gitu. Ya. Terus solusinya gimana dong kalau gitu, Stan? Apakah sebelum tampil kita minum-minum ramuan-ramuan tertentu yang membuat kita lebih asik? Itu mah orang dulu kayak gitu. Anak band mau tampil deh, maaf. Ya gitulah, mengkonsumsi obat-obatan dulu, minum minuman keras. Itu nanti tampilan kita jelek gitu loh. Ya. Tampilan kita, berantakan, beler gitu kan, kayak orang mabok. Ya emang orang mabok. Itu malah nggak membuat orang yakin ketika kita harus ngelakuin public speaking atau presentasi gitu ya. Ada yang orang yang bilang, nggak apa-apa bro, lu bayangin aja mereka tidur, lu berdiri, mereka tidur. Lu ini kan sebuah pembohongan. Nggak bisa kita membayangkan orang tidur di depan kita, padahal mereka menatap kita dengan jelas dan melihat gerak-gerik kita dan melihat ketidaknyamanan kita kalau ada ya. This is not based on reality gitu loh. This is not a true event gitu loh. Imagining people sleeping. Ya. Katanya ada yang bilang juga take a deep breath, santai, relax. Ya, itu cuma sekedar omongan. Memang ketika kita pada jam terbang tertentu ya bisa, tapi kadang it's not working if we don't know how to do it gitu ya. Nah, lalu gimana dong Stan? Nah, ini perlu kita bahas bersama-sama. The secret is actually they don't care. Who is they? They adalah audience. Audience tuh nggak peduli tentang diri kita. Ya, ketika dia datang bertemu dan ingin mendengarkan teman-teman melakukan presentasi, ingin mendengarkan teman-teman melakukan pemaparan, actually they don't care. They don't care about your worries, they don't care about your hopes, they don't care about the way you look, they don't care if your upper shirt doesn't match with your bottom one gitu ya, yang atas yang bawah nggak matching. They don't care. They don't care about your performance. They don't care about your worry, your anxiety, your family problems. Mereka nggak peduli tentang hal itu. Mereka cuma datang, pengen ngeliat dan pengen teredukasi dan pengen tahu aja apa yang akan mereka dapatkan. Ya, tapi mereka juga punya problem yang sama terhadap kita, Stan. Apa itu? Pada saat mereka datang, mereka memikirkan banyak hal. Ya, ini sebuah contoh, ilustrasi contoh. Pada saat si audiens datang, mereka juga ternyata banyak mikirin hal-hal yang nggak penting kayak kita mau tampil. Ya, mereka juga self-absorbed seperti ini ilustrasinya. Ada yang mikirin cowok, ada yang mikirin ada yang mau minum, ada yang mau pipis, ada yang mau makan habis ini, ada yang banyak lah. Mereka juga terganggu. Ya, mereka juga nggak fokus gitu intinya. Nah, apa jadinya ketika si pembicara nggak fokus, nggak bisa menguasai dirinya? Si audiens juga nggak fokus, dia juga self-absorb, banyak mikirin hal-hal yang nggak penting. Ya nggak ketemu antara materi yang mau disampaikan sama pemikiran audiens yang nggak ketemu gitu ya. Nah, buktinya dari mana Stan? Nah, ini nih, audiens juga self-absorb atau tidak fokus, atau dia juga banyak mikirin berbagai hal.